Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi turunan parsial 2, di mana di dalam materi bab ini ada 2 titik pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ada elastisitas permintaan parsial, dan pembahasan yang kedua yaitu memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan yang memproduksi 2 macam barang. Jadi, di dalam kelompok ini kami terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri, Putri Pardede, dan rekan saya, Riki Pradipta. Oke, ayo sama-sama kita bahas video. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah elastisitas permintaan parsial. Jika 2 macam barang, misal barang A dan barang B, mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka fungsi permintaan masing-masing barang dapat dituliskan sesuai ketentuan berikut ini. Di sini ada 2 cara fungsi permintaan QA dan QB. Fungsi permintaan QA caranya seperti ini ya. DQA per DPA, DQA per DPB, dan yang kedua fungsi permintaan QB. Caranya seperti ini. DQB per DPA dan DQB per DPB. Dan ada 2 terdapat macam elastisitas permintaan, yaitu sebagai berikut. Ini ada 2 macam ya. Yang pertama elastisitas harga permintaan. Elastisitas A caranya seperti ini. Persen rho QA per persen rho PA, atau bisa digunakan dengan cara DQA per DPA dikali dengan PA per QA. Elastisitas B caranya seperti ini. QA persen rho QB per persen rho PB, atau bisa digunakan dengan DQB per DPB dikali dengan PB per QB. Dan yang kedua ada elastisitas silang permintaan. Elastisitas AB caranya seperti ini. Persen rho QA per persen rho PB sama dengan, atau bisa digunakan dengan DQA per DPB dikali dengan PB per QA. Dan elastisitas BA menggunakan caranya seperti ini. Persen rho QB per persen rho PA, atau bisa digunakan dengan DQB per DPA dikali dengan PA per QB. Di setiap contoh soal itu pasti ada ditanya dengan masalah hubungan. Hubungannya itu ya ini ya, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Jika elastisitas AB kecil dari 0 dan elastisitas BA kecil dari 0 untuk PA dan PB tertentu, maka barang A dan B bersifat komplementer. Nah, ini hubungannya ini hubungan komplementer atau bisa dibilang saling melengkapi. Dan yang kedua, jika elastisitas AB besar dari 0 dan elastisitas BA besar dari 0 untuk PA dan PB tertentu, maka barang A dan B bersifat substitusi atau bisa dibilang saling menggantikan. Jadi kita masuk ke contoh soal sekarang. Contoh soalnya ada 2. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan contoh soal pertama. Fungsi permintaan terhadap 2 macam barang, yaitu barang A dan barang B ditunjukkan oleh persamaan berikut ini. Ya, yang diminta QA sama dengan 20 kurang 4 PA tambah 2 PB, dan QB sama dengan 10 tambah 2 PA kurang PB. Yang ditanya pertama elastisitas permintaan masing-masing barang, dan kedua bentuk hubungan di antara kedua macam barang tersebut jika PA sama dengan 2 dan PB sama dengan 3 per unit. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Saya jelasin ya. QA sama dengan 20 dikurang 4 PA tambah 2 PB. Jadi tadi caranya kan
Udah saya jelasin di atas, DQA dan DPA per DPA sama dengan minus 4. Kenapa bisa minus 4? Karena turunan PA-nya di sini adalah minus 4. Oke. Dan DQA per DPB sama dengan 2. Kenapa dapatnya 2? Karena turunan PB adalah 2. Jadi positif ya. Dan di sini ada fungsi permintaan QB-nya. QB sama dengan 10 tambah 2 PA dikurang PB. DQB per DPA sama dengan 2. Tadi sudah saya jelaskan kan gimana dapatnya ini. Oke. Dan DQB per DPB sama dengan negatif 1. Jika masih kurang percaya, biar saya jelasin lah. DQB per DPA sama dengan 2, turunan DPA-nya 2 di sini ya. Plus, dia positif. DQB per DPB sama dengan negatif 1. Turunan DPB adalah negatif 1. Oke. Pertama, di mana PA2 dan PB sama dengan 3. Itu tadi sudah ditentuin di atas ini ya. Di sini. Ini sudah ditentukan. Oke, per unitnya. Jadi, di mana PA sama dengan 2 dan PB sama dengan 3. Elastisitas caranya tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan ini aja kita ya, biar lebih gampang. Ini saya tandain. Oke. Elastisitas A sama dengan caranya seperti ini. DQA per DPA dikali dengan PA per QA. Sama dengan QA-nya ini, PA-nya ini, DQA per DPA-nya adalah minus 4 tadi ya. Minus 4. Minus 4, jadi kita masukkan di sini minus 4 dikali dengan PA per QA. Benar ya? Sama dengan minus 4 dikali PA. QA-nya kita masukkan tadi. Ini ya QA-nya. Angka nilai QA-nya. 20 dikurang 4 PA ditambah 2 PB. Sama dengan minus 4 PA-nya tadi 2 ya. Sudah ditentukan ini. PA-nya sama dengan 2. 2 per 20 dikurang 4 dikali PA. PA-nya tadi 2 juga ya. Ditambah 2 dikali PB. PB-nya ini adalah 3. 3 ya. Sama dengan negatif 8 per 18. Hasilnya kalau dibagi adalah minus 0,44. Kalau tidak percaya, ya dibagikan aja di kalkulator. Itu lelucon doang kok. Nomor 2. Untuk mencari elastisitas B dengan PA sama dengan 2 dan PB sama dengan 3. Di sini untuk mencari cara elastisitas B, tadi sudah saya jelaskan, kita menggunakan cara ini lagi. Ya, saya tandain. Ini, kita mengerti. Sama dengan DQB per DPB tadi minus 1 dikali dengan PA per QB. Per QB ini ya, minus 1. Benar kan? Sama dengan minus 1 dikali PB per 10 QB-nya ini. Yang tadi. Ini QB-nya. QB-nya 10 ditambah 2 ditambah 2 PA dikurang PB. Sama dengan negatif 1 dikali PB, PB-nya 3.
per 10 ditambah 2 dikali PA. PA-nya 2 dikurang PB-nya 3. Sama dengan minus 3 per 11. Jadi dia dibagikan dapat hasil elastisitas B-nya sama dengan minus 0 per minus 0,27. Oke. Dapat ya di sini tetap untuk PA sama dengan 2 dan PB sama dengan 3. Untuk mencari elastisitas AB, tadi sudah saya jelaskan juga lagi. Di sini kita menggunakan cara ini lagi. Sama dengan QA, DQA per DPB-nya tadi berapa ya? Di sini 2 ya. 2. Jadi kita masukkan angka 2. 2 dikali PB per QA. Sama dengan 2 dikali PB, QA-nya ini ya, QA-nya ini. Jadi 20 dikurang 4 PA tambah 2 PB sama dengan 2 dikali PB-nya 3, PB-nya 3 per 20 dikurang 4 dikali PA, PA-nya 2 ditambah 2 dikali PB, PB-nya tadi 3 ya, sama dengan 6 per 18. Jadi dibagikan hasilnya elemen elastisitas AB adalah 0,33. Dan yang keempat, rumus mencari elastisitas BA-nya menggunakan cara ini lagi ya. DB, DQB per DPA dikali dengan PA per QB. Oke. DQB per DPA-nya tadi nilainya berapa ya? DQB per DPA-nya nilainya 2 juga. Kita masukkan nilainya 2. 2 dikali PA per QB sama dengan 2 dikali PA. Nilai DPA-nya, nilai QB-nya tadi di atas ini ya. Nih QB-nya. Adalah 10 ditambah 2 PA dikurang PB sama dengan 2 dikali PA. PA-nya tadi 2 per 10 ditambah 2 dikali PA-nya 2 dikurang PB-nya 3 sama dengan 4 per 11. Jadi dapat hasil dari elastisitas BA sama dengan, kalau dibagikan 4 per 11 adalah 0,36. Karena hasil elastisitas AB sama dengan 0,33 besar dari 0 dan elastisitas BA sama dengan 0,36 besar dari 0, barang A dan B bersifat substitusi atau bisa dibilang saling menggantikan. Oke, sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan mengenai elastisitas permintaan parsial. Mungkin teman-teman udah pada mengerti ya dengan penjelasan yang teman saya jelaskan. Nah, di poin kedua yang membahas mengenai memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan yang memproduksi dua macam barang, itu adalah saya yang akan menjelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Anggap bahwa sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan barang B, dengan biaya produksi gabungan sesuai dengan fungsi, di mana TC sama dengan FQA, QB. Di sini, fungsi permintaan barang A ada fungsi permintaan barang B, karena dia tadi memproduksi dua macam barang. Nah, untuk fungsi permintaan barang A itu sendiri, kita bisa sebut sebagai PA atau FQA. Begitu juga untuk fungsi permintaan barang B, dia bisa menjadi PB dan sama dengan fungsi QB. Poin yang ketiga, penerimaan total atau total revenue, di mana ini adalah rumus untuk mengetahui biaya total untuk memproduksi barang tersebut, di mana TR sama dengan TRA ditambah TRB sama dengan PA dikali QA ditambah PB dikali QB sama dengan fungsi QA ditambah fungsi QB. Nah, TR adalah total pendapatan, sedangkan TC adalah biaya total.
Nah, di sini poin yang keempat itu adalah Pi. Pi sama dengan TR dikurang TC. Jadi untuk Pi itu sendiri, dia adalah merupakan keuntungan laba atau profit. Pi adalah suatu keuntungan. Untuk mencari keuntungan dari suatu produksi barang, kita harus mengurang total pendapatan dikurang dengan biaya total. Seperti rumus di bawah ini, Pi sama dengan FQA ditambah FQB dikurang FQA, QB. Di mana Pi sama dengan G, QA, QB. Nah, agar nilai Pi maksimum, kan di sini kita temanya memaksimalkan keuntungan. Keuntungan di sini disebut sebagai Pi. Agar nilai Pi maksimum, berikut ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Jadi di dalam materi ini, untuk kita memenuhi agar Pi tersebut menjadi maksimum, kita memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, dP per dQA harus sama dengan 0. Begitu juga dengan dP dQB harus sama dengan 0. Sedangkan poin yang kedua, ketika D kuadrat Pi per dQA kuadrat dikali dengan D kuadrat Pi per D kuadrat B kuadrat dikurang D kuadrat Pi per dQA dikali dQB pangkat 2, hasilnya harus besar daripada 0. Seperti itu. Begitu juga sama yang seperti ini. Tapi ketika kita tidak memakai rumus ini, hanya ininya saja, dia harus lebih kecil daripada 0. Oke. Jadi, teman-teman mungkin udah pada paham sekilas mengenai keuntungan, memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan, di mana kita harus mengetahui TC-nya, yaitu biaya totalnya, dan TR-nya, di mana itu adalah total pendapatan, agar kita tahu untuk mencari keuntungan yang semaksimalnya. Di sini kita ambil contoh yang pertama. Biaya total TC atau TC yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan barang B, ditunjukkan oleh persamaan. Jadi di soal ini udah dikasih persamaan TC, di mana yaitu biaya totalnya sama dengan seperti ini ya, sama dengan ini. QA kuadrat ditambah 4QB kuadrat ditambah QA dikali QB ditambah 8. Harga jual masing-masing barang per unit adalah, di mana PA ini adalah harga jualnya. Harga nilai jual dari si barang A dan si barang B. PA adalah 5, sedangkan PB adalah 10. Dengan menggunakan persamaan tersebut, tentukanlah jumlah produksi masing-masing barang agar keuntungan maksimum. Yang kedua, besar keuntungan maksimum tersebut berapa? Oke. Setelah itu, kita jawab. Tadi di soal sudah ada persamaan yang diberikan, yaitu di mana TC QA kuadrat ditambah 4QB kuadrat ditambah QA dikali QB ditambah 8. Di sini sudah saya kasih keterangan. Oke. Di mana QA dari sini sampai sini itu merupakan biaya variabel tergantung dari kuantiti masing-masing barang. Kan tadi di situ ada dua barang, barang A dan barang B. Jadi ini kita bisa tentukan harganya sesuai dengan kuantiti barang yang ada di sini. Jadi ini nanti bakal kita cari. Oke. Nah, sedangkan 8 ini merupakan biaya tetap, karena setiap kita harus memproduksi suatu barang, kita harus memiliki biaya tetap. Memiliki biaya tetap ini. Oke. Nah, di mana PA sama dengan 5, PB sama dengan 10, ini adalah harga jualnya. Nah, kita ada rumus yang ini. Terus sekarang kita masuk ke persamaan kedua, yaitu TR. Karena untuk mencari keuntungan maksimum, kita membutuhkan TR dan TC. Seperti rumusnya Pi sama dengan TR dikurang TC. TR sama dengan TRA ditambah TRB, di mana PA dikali QA ditambah PB dikali QB. Tadi PA-nya sudah diketahui, yaitu 5. 5 kita taruh sini. Sedangkan QA-nya itu yang mau kita cari untuk menentukan kuantitinya. Seperti yang di sini tadi.
tambah 10 adalah PB. QB itu akan kita cari. Nah, catatan TR sama dengan harga dikali kualitas atau kuantitas, yaitu P dikali Q. P untuk mencari, kan kita tadi soalnya disuruh untuk jumlah produksi masing-masing barang agar keuntungan maksimum, besar keuntungan maksimumnya. Jadi di sini P sama dengan TR dikurang TC. Jadi kita masukkan persamaan masing-masing yang ini tadi. Persamaan masing-masing TR dan TC kita masukkan. TR memiliki 5QA ditambah 10QB dikurang QA kuadrat ditambah 4QB kuadrat ditambah QA dikali QB ditambah 8 yang menghasilkan 5QA ditambah 10QB dikurang QA kuadrat dikurang 4QB kuadrat dikurang QA dikali QB dikurang 8. Nah, sebelum kita mencarinya lebih jauh, di sini kita memiliki syarat-syarat yang seperti di atas sebelum saya jelaskan tadi. Jadi, ini harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar dia hasilnya benar-benar maksimum sesuai yang kita inginkan. Nah, syarat pertama yaitu dP per dQA dikurang 0 dan dP per dQB dikurang 0. Jadi harus sama dengan 0. Maaf, saya salah. dP per dQA sama dengan 0 dan dP per dQB sama dengan 0. Dari soal diketahui bahwa persamaan yang tadi kita dapatkan untuk mencari profitnya. Nah, kita masukkan masing-masing, ya, atau bisa kita turunkan maksudnya. dP per dQA sama dengan, kita masukkan persamaan yang ini tadi. Oke, masukkan persamaan yang ini. Nah, di sini dP per dQA, kita masukkan persamaan ini. Ini kan kita untuk menurunkan si dQA, kita turunkan. Jadi kita di sini fokus kepada si dQA aja. Si dQB kita anggap 0. Kita bikin jadi 0, sama seperti ini dan sama seperti ini. Oke? Nah, jadi untuk menurunkannya, 5QA, karena kita fokus di dalam QA, 5QA pangkat 1 dikurang 1 ditambah 0 karena ini QB, sedangkan dikurang 2 karena ini pangkatnya 2, dipindahin ke depan, 2QA, pangkat 2 dikurang 1, dikurang 0 karena ini QB, QA, pangkat 1 dikurang 1, QB tetap QB karena dia tidak memiliki variabel di depannya, 8 kita buat 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan pertama yaitu 5 dikurang 2QA dikurang QB sama dengan 0. Nah, kita udah dapat persamaan pertama dari dP per dQA. Dia udah memenuhi syarat sama dengan 0. Oke, berarti dia bisa. Begitu juga dengan dP per dQB, di mana kita fokus kepada QB-nya saja. QA-nya kita anggap 0. Sebaliknya, 5QA kita anggap 0 di sini. Nah, tapi 10QB pangkat 1 dikurang 1, QA kita anggap 0, 4QB pangkat 2, ini kan pindah ke depan, 4 dikali 2 jadinya. Terus pangkatnya dikurang 1 karena kita turunkan. QA kita abaikan saja, di sini ada QB, pangkat 1 dikurang 1 sama dengan dikurang 0. Menghasilkan persamaan kedua, di mana 10 dikurang 8QB dikurang QA sama dengan 0. Dan ini sudah sama dengan 0, sama dengan 0. Berarti sudah memenuhi syarat. Oke. Terus, karena kita tadi di soal jumlah produksi masing-masing barang agar keuntungan maksimum, kita harus mencari tahu kuantiti barangnya. Agar kita mengetahui seberapa banyak kita memproduksi barang agar mendapatkan profit yang maksimum. Mencari nilai QB dan QA dengan kita eliminasi. Di sini kan kita sudah mendapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Tinggal kita masukkan dan kita eliminasi. Sehingga di sini dapatlah QB sama dengan 1. Jadi kuantitinya sama dengan 1. Begitu juga dengan QA. QA
Ketika kita substitusikan, karena kan sini sudah kita eliminasi, jadi sini kita tinggal substitusikan, mau terserah, mau ke dalam persamaan pertama, mau ke persamaan kedua, persamaan pertama, hasilnya akan sama, yaitu kuantiti untuk QA sama dengan 2, hasilnya sama. Seperti itu. Nah, ini kan udah kita penuhi nih syarat pertama dan mendapatkan kuantiti semua barang. Sekarang kita harus mencari untuk syarat kedua, di mana seperti ini. D kuadrat Pi per D QA kuadrat dikali D kuadrat Pi per D QB kuadrat dikurang D kuadrat Pi per D QA dikali D QB pangkat 2 lebih besar daripada 0. Dan D kuadrat Pi per D kuadrat D QA kuadrat harus lebih kecil daripada 0, dan D kuadrat Pi per D kuadrat B kuadrat harus lebih kecil daripada 0. Oke. Dari soal diketahui bahwa persamaannya kembali ke persamaan awal. 5Q yaitu Pi 5Q Pi 5QA ditambah 10QB dikurang QA kuadrat dikurang 4QB kuadrat dikurang QA QB dikurang 8. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi. Kan tadi kita udah menurunkan sekali. Di sini kita akan turunkan lagi yang kedua kalinya, agar mendapatkan sesuai dengan syarat yang di sini tadi. Oke. Ini kita hasil dari penurunan yang pertama untuk DQA. Sekarang kita turunkan yang kedua kali untuk DQA. Sekarang kita harus fokus tetap kepada QA-nya ya. 5 kita anggap 0, 2 QA pangkat 1 dikurang 1, QB kita anggap 0. Sehingga untuk turunan kedua, dia memiliki hasil minus 2 kecil daripada 0. Dan memenuhi syarat. Kan syaratnya ini, harus lebih kecil daripada 0. Begitu juga untuk DQB, di mana D kuadrat, di mana pas penurunan pertama, kita mendapatkan segini, lalu kita turunkan yang kedua kalinya. Sehingga 0, 10 berubah jadi 0, minus 8QB menjadi minus 8QB pangkat 1 dikurang 1, QA kita anggap 0. Dah. Sehingga memiliki hasil minus 8 kecil daripada 0, dan memenuhi syarat juga. Jadi, kedua hasil ini sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat dari ini. Ini, syarat yang ini. Sekarang syarat yang di atas, kan ada D kuadrat Pi per DQA dikali DQB, kan syarat yang ini. Ini kita harus cari dulu, yaitu dengan cara kita masukkan salah satu di sini. Mau itu yang dari turunan pertama, mau itu dari turunan pertama yang di sini, terserah. Pasti hasilnya selalu sama. Ketika kita masukin 10 dikurang 8 QB dikurang QA sama dengan, ini kan kita beranggapan bahwasannya kita fokus kepada si QA-nya. QB, semua QB kita anggap 0, karena kita akan menurunkan DQA saja. Jadi 10, 0, minus 8 QB, 0, QA sini kita taruh minus 1, sama dengan minus 1. Lalu sehingga, di mana D kuadrat Pi per DQA kuadrat dikali D kuadrat Pi per DQB kuadrat dikurang D kuadrat Pi per DQA dikali DQB pangkat 2 sama dengan minus 2, ini berasal dari yang sini, memenuhi syarat yang pertama, minus 8 dari sini, dari persamaan yang kedua, dan dikurang hasil dari ini yaitu minus 1 pangkat 2, karena sini pangkat 2, sama dengan 15 besar daripada 0. Syaratnya harus lebih besar daripada 0, dan ini memenuhi syarat. Jadi, semua cara yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya memenuhi syarat sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kesimpulannya 1. Agar keuntungan maksimum
jumlah barang yang diproduksi adalah barang A atau QA sebanyak 2 unit dan barang B atau QB sebanyak 1 unit. Karena tadi kan kita udah mendapatkan hasil yang di sini untuk eliminasi dan substitusi untuk menentukan banyaknya barang yang diproduksi agar mendapatkan profit yang maksimum. Di poin kedua yaitu keuntungan maksimum. Kan rumusnya P sama dengan TR dikurang TC. TR yaitu total pendapatan dan TC adalah biaya total. Jadi P sama dengan persamaan paling awal tadi, lalu kita masukkan masing-masing kuantiti yang udah kita dapat tadi. 5 dikali 2, 10 dikali, karena dia QB, kali 1. QA pangkat 2, yaitu karena QA-nya 2, kita mendapatkan 2, yaitu menjadi 2 pangkat 2. Begitu juga untuk 4 dan 2 yang di sini. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimum sebesar 2, kita membutuhkan masing-masing barang A sebanyak 2 unit dan barang B sebanyak 1 unit. Seperti itu. Oke. Di sini sebenarnya juga ada masih contoh kedua. Sama aja dengan cara yang pertama, bisa teman-teman kerjakan tanpa melihat jawaban terlebih dahulu, agar teman-teman bisa memahaminya lebih dalam lagi. Mungkin itu aja sekian dari penjelasan saya. Bukan dari saya aja, tetapi dari kelompok kami tentang aplikasi turunan parsial 2. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.